Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Tanpa terasa Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Safar 1444 Hijriah. Insya Allah Jumat depan kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Bulan Rabiul Awal harus dijadikan momentum bagi kita untuk izharul farhah. Apa itu izharul farhah? Menampakkan kebahagiaan. Apa maksudnya menampakkan kebahagiaan di bulan Rabiul Awal? Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Siapapun di antara kita kalau mendengar ada kelahiran anak, apalagi yang lahir itu adalah anak kita sendiri, anak dari anak kita atau cucu kita, maka tentu kita akan berbahagia. Meskipun tidak ada jaminan bahwa anak yang lahir itu adalah anak yang rupawan, anak yang cantik. Tidak ada jaminan bahwa anak yang lahir itu menjadi anak yang solih, yang solihah. Tidak ada jaminan anak yang lahir itu bisa menuntun orang tuanya, kakek neneknya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tabiat manusia, jika mendengar ada anak yang lahir, apalagi itu adalah anak kita, apalagi itu adalah cucu kita, maka tentu akan berbahagia. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka apalagi jika yang lahir itu bukan sekedar anak, tetapi yang lahir itu adalah manusia agung, manusia luar biasa, yang disebutkan oleh para ulama memiliki banyak kesempurnaan, memiliki banyak keindahan. Cukuplah untuk menggambarkan perkara ini, kita menelaah apa yang dituliskan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa, bahwasannya Muhammad bin Abdullah yang lahir di bulan Rabiul Awal ini memiliki kesempurnaan, memiliki keindahan. Yang pertama berkaitan dengan jamal wa kamalul khalqi, indah dan sempurnanya penciptaan atau fisik Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Para sahabat radhiyallahu anhum yang hidup sezaman dengan Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita betapa banyak keindahan, keelokan yang ditampakkan oleh fisik Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah untuk menggambarkan perkara tersebut, kita mendengar dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau kemudian mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillahi." Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih elok, yang lebih indah daripada Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi wa idza dohika yatala'la'u fil judur. Kata Abu Hurairah, seolah-olah matahari itu mengitari wajahnya. Ketika Kangjeng Rasulullah tersenyum, maka ada tampak kilatan cahaya di sela-sela giginya. Di dalam hadis yang lain disebutkan yatala'la'u ta'lu al-qamari lailatal badri. Ada kilatan cahaya ketika tersenyum seperti indahnya bulan purnama. Ini semua adalah ungkapan yang menggambarkan kepada kita keindahan, keelokan rupa Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad berkenaan dengan kamalul khuluq, kesempurnaan akhlak Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menggambarkan betapa sempurnanya, betapa menawannya akhlak Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cukuplah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus pujian kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengingatkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin adzim." Sungguh engkau itu Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha pun pernah ditanya berkenaan dengan bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah itu ibarat Al-Quran yang berjalan.
Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Lebih dari itu, kita patut berbahagia, izharul farhah di bulan Rabiul Awal, menunjukkan kebahagiaan di bulan Rabiul Awal, karena yang lahir itu bukan sembarang manusia, tetapi juga manusia yang dipuji, bukan hanya oleh sesama manusia, tetapi juga oleh Allah Rabbul Izzati, zat yang menciptakan manusia. Di antara isyarat ini kita bisa dapati di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala Allah menyeru nabi-nabi yang lain, biasanya Allah menyebutkan namanya. Contoh misalkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Yahya, maka di dalam Al-Quran diungkapkan, Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Hei Yahya, ambillah Alkitab ini dengan kuat. Disebutkan namanya Yahya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Daud, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini. Tetapi ketika memanggil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak memanggil dengan namanya, tetapi memanggil dengan ungkapan kesayangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan di dalam Al-Quran, Allah memanggil, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hei Nabi, maksudnya adalah panggilan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam surah-surah yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Muhammad dengan ungkapan, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal muddathir. Tidak langsung menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Al-Qadiyad menunjukkan kepada kita bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pujian, memberikan penghormatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, tentu yang paling mendasar bagi kita semua orang yang beriman, kenapa patut berbahagia dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah karena orang yang lahir ini adalah anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Kata Allah, sungguh kami telah memberikan anugerah, memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasula, ketika diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Jadi diutusnya Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah karunia besar bagi kita orang yang beriman. Bagaimana tidak? Karena kalau kita saja di dunia, kita jalan tidak memiliki panduan, tidak tahu arah mau ke kanan ke kiri, tentu ketika ada orang yang menunjukkan, ini akan membuat kita bahagia, akan merasa bahwa itu adalah pertolongan yang datang dalam perjalanan kita ketika safar. Apalagi kita sedang mengarungi kehidupan dunia untuk bisa hidup nanti di akhirat dengan kehidupan yang nikmat, maka penting adanya Rasul yang bisa menunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Maka tepatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula. Sungguh kami telah memberikan anugerah, karunia kepada orang yang beriman, manakala kami mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, maka alasan-alasan inilah yang membuat kita orang yang beriman patut berbahagia dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu disebutkan di dalam sirah terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dan ini pula yang membuat kita tidak heran mengapa para sahabat radhiyallahu anhum itu begitu menunjukkan kebahagiaan, kecintaannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cintanya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang tidak bertepi.
Bagaimana tidak? Diceritakan bahwasannya ada seseorang dari Arab pedalaman yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, ma'adadtalaha, emang apa yang telah engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Maka orang Arab pedalaman ini menjawab, la syai'a illa uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada yang lain, bukan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah yang aku persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat itu, melainkan aku mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Mendengar jawaban orang Arab pedalaman ini, maka Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata lagi, anta ma'aman ahbabta, engkau beserta orang yang engkau cintai. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini kemudian mengatakan, fafarihna yauma idzin farhan syadida. Hari itu ketika Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan anta ma'aman ahbabda, engkau akan bersama orang yang engkau cintai, maka Anas bin Malik, kami merasa bahagia dengan bahagia yang sangat yang tidak pernah dirasakan kebahagiaan sebelumnya. Ini menunjukkan kepada kita betapa para sahabat radhiyallahu anhum itu mencintai Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa. Bahkan Abu Sofyan itu pernah mengungkapkan kepada kita, ma ra'aitu ahadan minan nas. Kata Abu Sofyan, aku tidak pernah melihat dari seorang pun, tidak pernah melihat seorang pun dari kalangan manusia seseorang mencintai orang lain kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan, seperti cintanya sahabat Nabi kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ungkapan Abu Sufyan yang menunjukkan keheranannya, begitu kuatnya kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wasma'u wafhamu ma qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, bahkan kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Kanjeng Nabi itu mereka tunjukkan bukan hanya sekedar dengan cara mengikuti apa yang diwajibkan, mengikuti apa yang disunnahkan, tetapi perkara-perkara mubah pun mereka ikuti. Di antara contoh yang menunjukkan ini adalah bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu sejak melihat Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan labu, maka sejak saat itu dia pun senang makan labu. Demikian pula Ibnu Umar sejak melihat Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan sendal yang terbuat dari kulit sapi yang diberi warna kuning, maka ia pun mengikuti menggunakan sendal dari kulit sapi diwarnai kuning. Demikian pula Ibnu Umar ketika pernah melihat Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat pernah mengitari seekor unta, maka Ibnu Umar pun mengikutinya. Ketika ditanya, mengapa engkau mengerjakan ini? Ibnu Umar kemudian menjawab, la adri, aku tidak mengetahui. Hanya saja aku pernah melihat Rasulullah itu fa'alahu fa'altuhu. Rasulullah pernah mengerjakannya, maka aku pun mengerjakannya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, demikian pula ayahnya Umar bin Khattab pernah suatu ketika dia ngomong dengan Hajar Aswad, berbicara dengan Hajar Aswad. Dia katakan, innaka hajarun la yanfa' wa la yadur. Hajar Aswad, engkau ini hanya seonggok batu,
tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madorot. Andai saja aku tidak pernah Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka aku pun tidak sudi menciummu. Maka Umar bin Khattab pun menciumnya. Karena apa? Bukan karena batunya itu sendiri, tetapi hanya gara-gara keimanan dan kecintaan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan itu. Inilah wujud kecintaan yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka demikian pula seharusnya kita orang yang beriman menjadikan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah itu sebagai sesuatu yang sangat penting yang harus ditunjukkan. Bahkan cinta kepada Nabi itu adalah di antara asas keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Rasulullah, tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia secara keseluruhan. Maka cinta kepada Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi asas keimanan seseorang. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Akhirnya pertanyaan mendasarnya, bagaimana wujud untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wujud yang paling mendasar adalah dengan al-iqtida, dengan mengikuti wastimalu sunnatihi, dan mengamalkan sunnahnya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apapun yang didatangkan, yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita, maka ambillah, dan apapun yang dicegah maka tinggalkanlah. Inilah wujud cinta kita kepada Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melaksanakan sholat, tentu kita sebagai wujud cinta kepada Rasul benar-benar ingin bahwa sholat kita ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Rasulullah, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat kami sholat. Demikian pula puasa, kita mencontoh kepada Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepadanya. Namun harusnya jangan berhenti dalam ranah ibadah ritual seperti itu saja. Hal-hal yang lain pun, segenap aspek kehidupan kita harusnya benar-benar berusaha mencontoh apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud kecintaan kita. Entah itu dalam urusan ekonomi, sosial, pemerintahan, harusnya juga mencontoh apa yang dibawa oleh Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengidap penyakit sekulerisme, Fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Urusan di masjid ingin mencontoh Rasulullah, namun ketika urusan ekonomi, pemerintahan justru membuangnya jauh-jauh. Ini bertolak belakang dengan pengakuan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa mengingatkan kita semua untuk izharul farhah, untuk menunjukkan kebahagiaan kita akan lahirnya manusia agung Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal. Juga mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memompakkan semangat untuk semakin mencintai Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjukkan dengan bersungguh-sungguh menjadikan ajarannya sebagai pedoman kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka
a'da'ad-din. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum.